Hari ini umat Islam itu terpecah menjadi 73 golongan, bahkan lebih. Tapi kita husnuzon pada sabda Rasulullah. Walaupun ratusan golongan, tetapi mungkin yang dihitung itu yang masih berbau-bau Islam. Kalau yang sudah menyimpang jauh ya mungkin nggak terhitung sebagai golongan Islam. Karena apa? Sudah meninggalkan sholat atau apapun itu. Jadi perpecahan adalah bagian dari takdir Allah, di mana manusia dikelompokkan berdasarkan niat dan akhlaknya. Rasulullah sudah menyampaikan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Sekarang 73 golongan ini, kenapa kok sampai manusia berkelompok-kelompok? Coba siapa yang suka nonton YouTube? Saudara kira-kira suka nontonnya, senengnya yang ditonton apa? Kalau saudara suka nontonnya drakor, drama Korea, ya pastinya saudara subscribe-nya YouTube yang memuat konten-konten drakor. Kalau saudara senengnya itu mobil, kira-kira ya saudara kan subscribe, berkumpul di sana dengan komunitas orang yang mencintai mobil. Jadi ratusan YouTube di sana, orang itu kan berkelompok-kelompok sesuai dengan apa? Minatnya. Dan sekarang golongan 73 golongan. Ini atas kehendak Allah. Allah itu mengumpulkan itu sesuai dengan apa? Niat dan karakternya. Contoh di sini, kita udah sepakat di sini. Kita tujuannya itu benar-benar akhirat. Jadi orang yang ngumpul di sini juga sama tujuannya akhirat. Kita di sini meninggalkan keduniaan. Kita berusaha untuk hidup zuhud. Pasti kita ngumpulnya dengan orang-orang yang cinta terhadap akhirat, yaitu hidup zuhud. Kalau seandainya datang orang yang cinta dunia, kira-kira cocok nggak di situ? Enggak, ya panas kuping dan hatinya. Nah, begitupun kita di YouTube juga sama. Ini pembahasannya akhir zaman. Ada konten yang YouTube yang bahasnya akhir zaman. Ada orang yang nggak percaya akhir zaman karena apa? Cinta dunia banget. Begitu nonton begitu, apaan tontonan apain, nakut-nakutin orang, kiamat masih lama. Begitu kan? Pasti dia nontonnya juga yang berkenaan dengan keinginan dia, minat dia. Seperti itu enggak? Jadi kita dikelompokkan itu berdasarkan niat dan karakter kita, akhlak kita. Maka terjadinya perpecahan sampai 73 golongan itu atas kehendak Allah. Manusia dikumpulkan sesuai dengan karakternya. Rasulullah SAW bersabda, 2 ahli kitab sebelum kalian telah terpecah dalam agama mereka menjadi 72 kelompok. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, kelompok juga. Semuanya adalah ahli ahwa atau pengikut hawa nafsu. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Rasulullah ditanya, siapa dia ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-jamaah. Jadi hadis riwayat Ahmad nomor 16.329. Ini tuh udah ketetapan Allah bukan? Nah, kita nggak terima. Masa iya orang baik-baik di jalan, orang ini di jalan kok masuk neraka? Saudara, nggak terima dengan hukum keadilan Allah. Kalau Rasulullah sudah menyatakan gini, sudah pasti akan terjadi seperti itu. Saudara bikin robot. Saudara program robot itu seperti apa, gunanya seperti apa, orientasinya seperti apa, dibikinlah robot tersebut. Saudara nggak suka sama robot itu, mau dihancurin, mau diputusin lengannya, mau diinjak, mau di apa, suka-suka saudara nggak? Iya. Kira-kira Allah menciptakan saudara, memberikan saudara rizki,
memberikan saudara fasilitas hidup, ngasih saudara pendengaran, penglihatan, hati, semua dikasih kesenangan. Kira-kira kalau saudara nggak taat, wajar nggak seandainya Allah juga memperlakukan saudara sebagaimana saudara memperlakukan robot tadi? Nah, kenapa protes? Manusia dikelompokkan berdasarkan hisab. Maka di sini terangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi manusia, ya, Bismillahirrahmanirrahim, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi hidayah itu dari amal yang baik dan kesesatan itu dari amal yang buruk. Jadi kita setiap hari itu diawasin oleh malaikat. Depan, belakang, kanan, kiri. Sekecil apapun saudara berbuat baik dicatat. Sekecil apapun berbuat buruk pun dicatat. Yang amal perbuatan itu dihisab. Yang kemudian apa? Ditentukan jalannya di dunia. Makanya manusia beramal berbuat. Ada yang ikhlas, ada yang sabar, ada yang baik, ada yang suka berbuat maksiat, ada yang munafik, ada yang fasik, ada yang benci, penuh kebencian, iri, dengki, serakah, pemarah, pendendam, pezina, homo, lesbi, materialis, menipu, ria, dan lain-lain banyak sekali. Itu karakter-karakter orang. Yang dari sekian banyak karakter, tabiat, ataupun apapun itu yang tertanam di dalam hati manusia, ini akan menjadi hisab. Menjadi hisab sebab-sebab seseorang menempati golongan di antara 73 golongan. Ataupun di antara agama-agama di luar Islam, Yahudi, Nasrani, Katolik, dan sebagainya. Jadi kita ditempatkan di sebuah golongan itu dari apa? Sebab-sebab amal perbuatan. Maka perhatikan, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 257 diterangkan, Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi Allah itu pelindung orang-orang beriman. Orang-orang beriman, orang yang penuh sabar, penuh keikhlasan, ini pelindung-pelindungnya Allah yang akan mengeluarkan dari kegelapan, dari golongan yang gelap, golongan yang sesat, golongan yang batil, dikeluarkan, dimasukkan ke golongan yang hak, yang benar. Sedangkan orang yang berbuat dosa, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan dari golongan yang benar kepada golongan yang batil. Jadi artinya apa? Kita punya kuasa nggak keluar masuk golongan? Enggak. Coba kalau nggak percaya, paksa orang sana untuk masuk ke kita. Nggak bakalan bisa. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam beragama. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Saudara di sini juga atas kehendak Allah. Saudara suatu saat keluar dari golongan ini pun atas kehendak Allah. Saudara murtad dari agama Islam juga atas kehendak Allah. Maka fokus pada amal perbuatan yang menjadikan Allah menjaga saudara tetap di atas jalan hidayah. Jangan fokus pada sesuatu yang membesarkan hati, membesarkan pikiran yang menjadikan jiwa itu buruk. Bahkan di dalam Quran, tugas seorang Rasul itu ngapain? Memelihara umatnya? Gak ada. Satupun ayatnya gak ada yang menerangkan Nabi dan Rasul diutus untuk menjaga umat, memelihara umat, gak ada. Tapi tugasnya hanya menyampaikan dan memberi peringatan, beri kabar gembira. Itu saja. Jadi artinya agama ini tuh jauh dari istilah doktrin, paksaan atau apa, enggak, jauh. Agama itu adalah nasihat. Ketika saudara mau menerima nasihat, saudara beragama. Ketika saudara enggak menerima nasihat, saudara tidak beragama. Karena apa? Semua atas kehendak Allah. Semua kembalikan kepada Allah. Seseorang dapat hidayah atau disesatkan kembali kepada Allah. Ketika saudara dikehendaki Allah mendapatkan hidayah, pasti saudara akan menerima nasihat.
Tapi kalau saudara dikehendaki sesat oleh Allah, saudara pasti akan menentang nasihat. Itulah agama. Jadi intinya bagaimana? Agar kita tetap berada di atas jalan yang lurus. Intinya adalah Allah yang menentukan jalan kita. Tetapi dari sebab-sebab amal perbuatan kita. Maka fokuslah dalam beramal, karena Allah tidak akan menyia-nyiakanmu jika engkau mentaatinya. Ingat, sebagaimana yang kita bahas di awal tadi, jika saudara benar-benar taat kepada Allah, tunduk pada Allah, sujud kepada Allah, dan mencintainya, kira-kira Allah akan menyia-nyiakan saudara enggak? Ketika saudara menjadi orang yang baik di sisi Allah, masa iya Allah akan menyia-nyiakan saudara? Saudara berada di dalam sebuah golongan yang sesat pun, pasti Allah akan mengeluarkan dari golongan yang sesat kepada golongan yang benar. Tapi berbeda ketika saudara mengingkari ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Saudara berada di atas jalan yang benar pun, pasti saudara akan dikeluarkan oleh setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Nah, kuncinya apa? Fokuslah dalam beramal soleh. Amal soleh itu butuh tuntunan, butuh panduan, butuh pedoman. Sedangkan amal salah, ada juga yang merasa soleh. Karena apa? Butuh pembenaran. Maka dalam Quran surat Al-Hajj ayat 50 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia. Di ayat yang lain, Allah telah menjanjikan pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Quran surat Al-Maidah ayat 9. Terus di ayat yang lain lagi, Quran surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Saudara, paham dengan ayat ini? Ketahuilah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amaliyah saudara. Dimanapun saudara berada, di golongan apapun saudara berada, dalam kondisi sesat apapun saudara, ketika saudara berusaha untuk menjadi baik, berusaha untuk menjadi orang yang soleh, berusaha untuk terus mencari keridhaan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatan saudara. Allah pasti akan mengeluarkan saudara dari kegelapan kepada cahaya. Tetapi ketika saudara beramal buruk, bersikap buruk, berucap buruk, melihat yang buruk, mendengar yang buruk, makan sesuatu yang buruk, sekalipun saudara berada di atas jalan hidayah, saya yakin Allah akan menyerahkan kekuasaannya kepada setan sehingga saudara akan disesatkan oleh setan. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah akan yang maha pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Quran surat Maryam ayat 96. Siapa yang pengen punya rasa kasih sayang? Ini janji Allah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang maha pengasih dan akan menanamkan rasa kasih sayang. Saudara, tahu nggak hari ini berapa banyak orang yang beramal buruk, bersikap buruk, orang yang memiliki karakter buruk, orang yang memiliki sifat buruk, mereka juga ingin sebenarnya memiliki sifat yang baik. Maka perhatikan saja, seburuk-buruknya manusia pasti dia menghendaki anaknya untuk menjadi orang yang baik. Mau bandar narkoba sekalipun punya anak, harapannya anaknya jangan seperti orang tuanya. Mau orang yang rusak kayak apapun, harapannya anaknya pun jangan menjadi rusak. Ternyata sifat kasih sayang itu adalah karunia dari Allah. Kemarin kita bahas apa? Yang bab ayat ini.
Kalau Allah sudah mengaruniakan sifat kasih sayang pada kita, jangankan untuk membunuh orang, kepada orang yang bersikap menzolimi diri kita saja, kita tidak ada rasa ingin untuk menyakiti mereka kembali. Itulah orang yang dikaruniain kasih sayang. Gak ada rasa ingin iri dengki sama manusia, benci sama manusia. Gak ada. Karena apa? Allah karuniakan sifat kasih sayang. Tapi kalau seseorang dikaruniai hati yang rusak, karena apa? Amal perbuatannya buruk, bisa jadi orang yang baik pun dicari-cari kerusakannya. Orang yang baik pun dicari-cari kesalahannya. Itu yang bedakan.